Shalom. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Mungkin sebagian juga masih capek, lelah gitu ya. Tadi malam di pensi, tapi sungguh luar biasa anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan bagi kehidupan kita. Sekiranya kita menyadari akan anugerah Allah dalam kehidupan kita, maka kita akan tergerak oleh anugerah Tuhan itu untuk mau beribadah, memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan Minggu sore hari ini kita akan melihat satu bagian firman Allah yang terambil dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai yang ke-12. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan ayat demi ayat ini secara bergantian. Saya baca ayat 3, Bapak Ibu Saudara membaca ayat 4. Demikian seterusnya sampai ayat yang ke-12. Nanti ayat 12 kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemat, dan yang tidak dapat layu, yang tersisa di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. bergembiralah akan hal itu, sekaligus sekarang ini kamu seketika harus berduka oleh berbagai kecelakaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh kami hati, yang telah membuat tentang kasih karunia yang diturunkan. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu sama-sama. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Silakan duduk. Terima kasih untuk partisipasi kita semua. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan menyimpan, melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membicarakan tentang dipelihara dalam kekuatan Tuhan, maka kita bisa merenungkan bagian ini dengan sungguh luar biasa. Kadang ketika kita mengalami berbagai kesulitan, secara khusus ketika belum bekerja, kita berpikir, waktu menghadapi kesulitan, waktu menghadapi hal-hal yang berat, kadang kita merenung, siapa yang akan memelihara kehidupan saya? Apalagi kalau orang pernah mengalami bagaimana kedukaan di dalam masa kecil, lalu orang tua dipanggil Tuhan, karena berpikir apa iya?
ada yang memelihara kehidupan saya? Apa iya ada yang memperhatikan kebutuhan saya? Karena itu bagaimana kita memahami apa yang Rasul Petrus tuliskan tentang pemeliharaan Allah di dalam kehidupan orang percaya. Hari-hari ini kalau kita membaca atau mendengar berita bagaimana Hamas, bagaimana Gaza atau Palestina yang terus dibombardir oleh Israel, sehingga mereka berusaha untuk mencari perlindungan, mencari pertolongan, mencari siapa, negara mana yang bisa memelihara kehidupan mereka, negara mana yang bisa memelihara akan keselamatan mereka. Karena itu bagaimana kita melihat kehidupan manusia yang tentunya tidak pernah lepas dari yang namanya suatu penderitaan. Memelihara kehidupan satu dengan yang lain, saya pikir sangat penting juga. Ketika kita lemah, kita perlu orang yang kuat untuk memelihara kehidupan kita. Ketika kita kuat, kita perlu menjadi orang yang dapat diandalkan untuk memelihara kehidupan orang lain. Apa yang Tuhan ingin nyatakan melalui Petrus tentang pemeliharaan ini? Apakah Petrus sedang mengatakan kepada orang percaya bahwa Tuhan akan memelihara finansialmu? Apakah Petrus sedang mengatakan bahwa Tuhan sedang memelihara kesehatanmu? Apakah Petrus sedang mengatakan Tuhan sedang memelihara pekerjaanmu? Banyak orang Kristen memahami bahwa pemeliharaan Allah adalah pemeliharaan yang sangat temporal, yang berkaitan dengan kesehatan fisik. Kalau sakit berarti Tuhan tidak pelihara. Kalau miskin berarti Tuhan tidak memperhatikan. Kalau pekerjaan tidak berkembang, bisnis tidak maju, apakah Tuhan tidak ada dalam kehidupan kita? Mengukur pemeliharaan Tuhan dari hal-hal yang sangat terukur, mengukur pemeliharaan Tuhan dari hal-hal yang sangat kelihatan. Karena itu bicara tentang pemeliharaan Tuhan, yang Rasul Petrus sampaikan bahwa pemeliharaan Tuhan bukan soal mencakup hal-hal fisik, hal kesehatan, hal materi, atau hal-hal yang lain. Tentu saja hal itu bisa dilakukan Allah, bisa sekali. Tetapi apakah kita hanya mengukur pemeliharaan Allah hanya sebatas hal yang demikian? Saya percaya bahwa Petrus sudah sedang membahas bagian itu. Karena itu beberapa penafsir menggambarkan ini adalah bagian satu doksologi yang begitu mulia, yang begitu agung, untuk menggambarkan tentang anugerah keselamatan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan orang percaya. Karena itu Petrus memulainya dengan satu pujian kepada Allah yang mengatakan bahwa terpujilah Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali kepada satu kehidupan yang penuh pengharapan. Yang menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara adalah alasan penting kenapa Tuhan pelihara hidup kita. Bahwa Tuhan memelihara apa? Ternyata Tuhan memelihara orang yang dipilihnya, orang yang ditebusnya, orang yang diselamatkannya. Kenapa? Karena memang kita adalah orang yang telah dilahirkannya kembali. Dengan demikian kita menjadi anak-anak Allah, kita menjadi milik Allah, menjadi kepunyaan Allah, menjadi orang yang dikasihi Allah, sehingga Ia memelihara kehidupan kita. Orang tua mana yang ketika dia tahu betapa bergumul mengandung anaknya, lalu ketika anaknya lahir dia tidak mengasihi, tidak memelihara, tidak memperhatikan? Tentu saja bukan. Investasi mana atau investor mana yang ketika dia tahu sesuatu yang memberikan keuntungan, di mana modalnya besar, ada di suatu perusahaan, lalu tidak memperhatikan, tidak memelihara perusahaan tersebut, pasti dia akan pelihara perusahaan tersebut mati-matian. Dia akan bangun, dia akan bentuk sistem dengan sedemikian rupa, dia terus bekerja. Demikian juga dengan Allah, bukan? Kenapa Allah begitu memelihara kehidupan kita dengan satu kekuatan yang luar biasa? Karena memang Dia menyadari bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, kita ini adalah kepunyaan Allah, umat Allah yang dikasihi Allah. Di dalam bahasa perjanjian lama,
Maka engkau dan saya sebagai orang percaya adalah biji matanya Tuhan, yang begitu diperhatikan Tuhan sedemikian rupa, dibentuk oleh Tuhan sedemikian rupa. Betapa Kristus, Bapa dan bahkan Roh Kudus dalam teks bacaan kita sama-sama andil di dalam memelihara kehidupan kita. Jadi Ia telah melahirkan kita kembali. Kelahiran kita kembali adalah kelahiran dalam suatu kebenaran, bukan dengan atau bukan melalui kelahiran secara fisik, tetapi suatu pekerjaan Allah, karya Allah, tindakan Allah yang berasal dari kebangkitan Kristus itu sendiri. Karena itu kenapa dan bagaimana proses kelahiran kembali? Bukan karena maunya kita manusia. Manusia berdosa nggak akan mau datang kepada Allah. Karena itu Roma mencatat, Rasul Paulus dalam tulisan pada jemaat di Roma mengatakan, siapa manusia yang berdosa yang datang kepada Allah? Enggak ada. Bibir mereka sumpah serapah, kaki mereka jauh daripada Allah. Segala perbuatan mereka jauh dari hadapan Tuhan. Karena itu bicara tentang kelahiran kembali adalah bicara suatu tindakan Allah yang begitu luar biasa, sehingga melaluinya kita diberikan suatu kehidupan yang kekal. Melalui kelahiran kembali, Allah ingin bagaimana kita hidup dalam cinta kasih. Melalui kelahiran kembali, maka kita masuk ke dalam satu hidup yang penuh dengan pengharapan. Tanpa adanya kelahiran kembali dalam diri setiap orang, tidak akan pernah ada yang namanya pengharapan akan kehidupan itu. Maka Paulus bicara kepada jemaat di Efesus, orang yang tidak mengenal Allah dalam Kristus Yesus tidak akan pernah memiliki yang namanya pengharapan hidup. Sekalipun di dalam dunia mungkin mereka terlihat punya pengharapan, bisnisnya lancar, kehidupannya sehat, pendidikannya tinggi, tapi tanpa Kristus dalam kehidupan mereka, semuanya itu akan sia-sia dan hampa. Oleh sebab itu di dalam perjumpaan dengan seorang guru Israel yang malam-malam datang kepada Yesus bernama Nikodemus, Yesus mengatakan, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, maka dia tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Karena itu bersyukur pada Tuhan, di sore hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa Ia memelihara hidup kita, Ia memelihara hidupmu, Ia memelihara hidupku. Karena engkau dan saya adalah anak-anak Allah, orang yang dikasihi Allah, dilahirkannya kembali. Dengan demikian Ia melihat engkau dan saya sebagai orang yang begitu berharga. Melalui kelahiran kembali, kepada kita diberikan satu milik pusaka yang begitu luar biasa. Dan milik pusaka itulah yang digambarkan harta kekayaan yang terbesar yang dianugerahkan oleh Tuhan, yang tersimpan di surga bagi kamu. Seperti apa sifatnya, seperti apa karakteristik harta yang mahal itu, pusaka yang mahal itu. Dia tidak akan pernah layu, tidak akan pernah bisa rusak, tidak akan pernah bisa hancur. Jelas dalam bacaan yang disampaikan kepada kita pada hari ini. Maka apa yang Petrus katakan? Harta kekayaan milik pusaka kita begitu bernilai, begitu berarti. Di dalam perjanjian lama, orang Israel dijanjikan milik pusaka berkenaan atau berkaitan dengan tanah perjanjian, tanah Kanaan. Karena itu tidak heran kalau sampai pada hari ini, secara sejarah, bagaimana Israel terus mempertahankan tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka, walaupun secara iman mestinya terikat kepada tanah surgawi, Yerusalem yang baru. Tetapi paling tidak kita melihat betapa Tuhan menjanjikan sesuatu yang begitu luar biasa kepada umatnya. Maka bicara tentang tanah pusaka, bicara tentang milik pusaka, sebagai orang percaya kita mengimani, kita meyakini kita punya harta yang besar, anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka ketika bicara tentang kekuatan Allah yang begitu luar biasa dalam memelihara kita, bukan hanya sekadar karena kita anak-anaknya,
Kita adalah orang yang dikasihinya, kita adalah orang yang diperkenannya, tetapi kita menyadari bahwa Dia adalah Bapa kita. Maka Petrus mengatakan, terpujilah Allah Bapa kita. Bapa yang begitu luar biasa, memelihara kehidupan anak-anak. Bapa di dunia sangat terbatas. Bapa di dunia penuh dengan ketidaksempurnaan. Bapa di dunia penuh dengan kekurangan. Bahkan Bapa di dunia terkadang dengan tega dan dengan berani mengabaikan tanggung jawabnya di dalam memelihara kehidupan keluarga, bahkan anak-anak. Tetapi tidak demikian dengan Bapa yang kekal, Bapa yang di surga. Karena itu bersyukur pada Tuhan. Sekiranya engkau mengerti, memahami bagian ini, maka tidak terlalu pusing, tidak terlalu bingung. Siapa yang pelihara kehidupan saya? Siapa yang akan jaga? Siapa yang akan pimpin? Siapa yang akan tolong saya? Bukankah ketika Yesus berbicara kepada para muridnya, ketika Ia menunjukkan tentang bunga bakung yang begitu indah, yang ditandai Allah, yang pada akhirnya layu, atau ketika Dia mengatakan bahwa burung di udara yang tidak menabur, tidak meminta, tidak menuai, namun dipelihara oleh Allah. Bukankah engkau jauh melebihi burung-burung di udara itu? Engkau jauh bernilai, engkau jauh diperhatikan oleh Allah. Oleh sebab itu maka kepada kita diingatkan, dan Rasul Petrus mengingatkan kepada orang percaya bukan hanya sekadar tentang bagaimana kehidupan mereka yang ada di dalam Allah, tetapi juga Petrus ingatkan kepada orang percaya yang ketika itu sedang menghadapi yang namanya penderitaan. Umat Israel, mereka ketika Kristus mati, lalu ketika mereka mengikut Kristus, sebagian dari orang Israel yang percaya kepada Yesus Kristus menjadi muridnya, mereka teraniaya, terusir, meninggalkan Yerusalem. Dan bahkan sebelumnya itu, ketika pembuangan ke Babel dan juga ke Asyur, maka sebagian dari orang Israel masih tersebar di berbagai tempat. Dan kepada mereka tentu saja demi atau karena Injil, karena kebenaran, maka mereka dianiaya. Mereka mengalami berbagai penderitaan, mereka mengalami berbagai kesulitan, sehingga di dalam konteks yang demikian, Rasul Petrus juga mengingatkan kepada mereka, mendorong mereka untuk tidak menyerah dengan keadaan, untuk tidak putus asa, untuk tidak menyerah dengan kondisi yang mereka alami. Secara fisik mereka mengalami penderitaan, secara kesulitan kehidupan mereka alami oleh karena berbagai hal, secara khusus oleh karena keberimanan mereka kepada Kristus. Tetapi Petrus ingatkan kepada mereka supaya mereka tetap memiliki iman yang kuat di dalam kehidupan hari-hari. Penderitaan adalah sesuatu yang umum, bukan hanya dialami oleh orang yang tidak percaya. Penderitaan pun dialami oleh orang yang percaya. Ketika orang percaya ada di dalam dunia, maka ketika dunia menderita, orang percaya pun mengalami penderitaan. Ketika dunia krisis, maka orang percaya pun mengalami imbas dari krisis. Ketika dunia sedang dilanda COVID, maka orang percaya pun merasakan dan mengalami yang namanya dilanda COVID. Karena itu penderitaan adalah hal yang umum, bukan hanya dialami oleh manusia zaman sekarang, tetapi juga para nabi mengalami yang namanya penderitaan, mengalami yang namanya kesulitan, mengalami yang namanya penganiayaan. Karena itu Habakuk terus berseru, sampai kapan penderitaan ini Tuhan? Sampai kapan umatmu mengalami penderitaan? Oleh sebab itu tidak heran kalau dalam ayat yang ke-11-12 tadi, bagaimana para nabi juga terus menyelidiki akan anugerah keselamatan, kapan tibanya. Mereka ingin mengalami, mereka ingin melihat, mereka ingin menyaksikan, mereka ingin merasakan bagaimana kehadiran Mesias di dalam kehidupan manusia. Namun sayangnya
Karena memang bukan di zamannya mereka untuk melihat dan mengalami anugerah kelahiran Yesus. Tetapi paling tidak bahwa ketika umat mengalami penderitaan, maka Petrus menyadari, ingatkan kepada mereka, jangan pernah putus asa. Ketika penderitaan itu dialami, maka bagaimana sikap orang percaya terhadap penderitaan? Kenapa mesti tidak putus asa? Kenapa mesti fighter? Kenapa mesti kuat? Kenapa mesti survive? Bertahan. Kenapa? Karena memang kita dapat melihat hari depan. Penderitaan itu hanya sesaat. Kesulitan itu hanya sementara. Tetapi lihatlah hari depan yang penuh harapan, hari depan yang penuh dengan sukacita. Maka Rasul Petrus mengingatkan, lihat hari depan. Lihat akan setiap pencobaan. Dari perspektifnya Tuhan, pencobaan itu adalah sebagai sesuatu yang menguji, memurnikan imanmu, memurnikan iman setiap orang percaya. Karena kita berpikir, ada penderitaan, kenapa ada kesulitan, kenapa hidup saya begitu susah dan menderita. Lihat, dari perspektif Tuhan, itu bisa jadi alat untuk memurnikan iman, memurnikan imanku sebagai satu ujian. Kalau mau naik kelas mesti harus ada ujian, mau naik level mesti harus ada ujian. Seorang olahragawan yang hebat tidak akan pernah mungkin bisa tampil dengan baik dalam pertandingan yang dilakukan kalau dia tidak melalui latihan-latihan yang dialami. Demikian juga dengan satu penderitaan. Maka Petrus mengatakan kepada orang percaya, penderitaan, pencobaan, dan bahkan hal-hal yang sulit yang kamu alami itu bagian dari latihanmu untuk melatih kamu menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang tangguh. Mau tahu sejauh mana kekuatan seorang nelayan? Orang nelayan yang tangguh tidak akan pernah dilahirkan dari lautan yang tenang. Orang nelayan yang tangguh dihasilkan dari satu lautan yang keras dengan ombak yang besar. Seorang pendaki gunung tidak akan pernah menjadi pendaki gunung yang hebat kalau hanya dilatih dengan jalan yang datar. Maka pendaki gunung yang hebat itu adalah pendaki gunung yang terus berjuang, melatih diri, melewati berbagai keadaan yang sulit. Oleh sebab itu maka iman kita dilatih melalui suatu penderitaan. Di dalam bagian lain para komentator menggambarkan bahwa iman kita bertumbuh juga di dalam penderitaan, bukan di dalam kenyamanan. Berapa banyak orang yang kemudian hidup nyaman dan tidak bertumbuh di sana? Berapa banyak orang yang kemudian hidup dalam kesusahan, kesulitan, tapi mereka bisa bertahan dan bahkan menjadi orang yang maju. Kalau kita perhatikan ya, melihat ya, karena sekarang tahun politik ya. Kalau orang coba pikir-pikir, Soekarno ini anak dari seorang petani, latar belakang petani. Soeharto juga dari seorang petani. Lalu coba-coba lagi, siapa lagi yang ada Soeharto? B.J. Habibie dari daerah juga. Siapa lagi yang ada B.J. Habibie? Megawati. Oh, langsung ke Jokowi. Walaupun Jokowi anak tukang kayu ya, seorang tukang kayu, tapi melalui perjalanannya. Sekarang lagi disorot ini ya, MK misalnya, Mahkamah Keluarga, mendapatkan jabatan ya, karena golongan darah atau karena aliran ada hubungan misalnya. Tetapi paling tidak bahwa ketika kita menyadari ada pembentukan yang sulit, bukan membuat kita untuk tidak bisa maju, bukan membuat kita untuk tidak bisa berkembang, tapi membuat kita bisa bangkit dan bahkan memenangkan pertarungan. Maka Petrus menyadari, ingatkan kepada orang percaya bahwa penderitaan yang mereka alami adalah satu ujian bagi iman mereka, dan di akhir segalanya mereka akan menerima pujian, kehormatan,
dan bahkan kemuliaan. Sampai kapan? Ketika Kristus datang kembali. Baru bagaimana kita menyadari hidup kita yang berjuang dalam iman, turun naik, jatuh bangun di dalam mengikut Tuhan. Pada akhirnya, kalaupun kita bertahan, bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan yang kuat yang memelihara kehidupan. Karena itu bagaimana kehidupan kita sebagai orang beriman. Petrus menyadari, ingatkan kepada mereka yang menerima suratnya dan tentu juga kepada kita saat ini, bahwa tetap beriman dan percaya kepada Kristus. Walaupun situasi sulit, walaupun situasi tidak mudah. Seorang teolog asal Inggris, dia menggambarkan tentang tahapan pengenalan orang akan Kristus. Pertama, bahwa tahapan pengenalan orang akan Kristus itu bicara tentang tahapan hasrat, hasrat, harapan dan hasrat. Ini yang dialami oleh para nabi. Mereka begitu punya hasrat yang tinggi, mereka sangat berharap akan melihat kehadiran Yesus Kristus Sang Mesias itu. Karena itu dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 23-24, Yesus mengatakan, para nabi ingin melihat, menyaksikan apa yang kamu lihat, apa yang kamu saksikan, tetapi mereka tidak. Pengenalan orang akan Kristus, tahap yang kedua adalah datang bagi mereka sebagai apa yang mengenal Yesus. Secara jasmani itulah yang Petrus sampaikan, bahwa sekalipun engkau tidak melihat, sekalipun engkau belum melihat, namun engkau tetap beriman dan percaya kepada Kristus, maka berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu yang Yesus katakan kepada Thomas. Ketika Thomas meminta bukti, tunjukkan bahwa engkau adalah Mesias, engkau adalah Kristus. Maka ketika Yesus katakan kepada Thomas, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tahap yang ketiga adalah bagaimana pengenalan orang akan Yesus, yaitu melihat dengan mata iman mereka. Mereka tidak melihat, mereka tidak tahu seperti apa fisik Yesus, bagaimana rupa manusia Yesus, tetapi mereka percaya dan menyerahkan hidup pada Yesus. Itu juga yang sebetulnya menjadi bagian dari kehidupan kita saat ini. Dan tentu ada suatu penglihatan yang indah yang kemudian Allah anugerahkan kepada orang-orang tertentu untuk melihat bagaimana kemuliaan Kristus. Dan pada akhirnya, kenapa ada suatu pemeliharaan yang begitu kuat di dalam kehidupan kita? Tujuannya adalah agar kita dapat mencapai tujuan akhir dan menikmati sukacita yang penuh. Jadi tidak sia-sia pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Maka Petrus katakan, sekalipun kamu belum pernah melihat, kamu percaya, kamu mengasihi Dia, kamu menyerahkan hidup kepadanya, sekalipun kamu sekarang tidak melihat Dia. Kenapa? Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tak terkatakan. Ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Pemeliharaan yang begitu kuat di dalam diri Tuhan terhadap kita orang percaya. Supaya apa? Supaya kita sampai kepada garis finish. Karena itu kalau ada kesulitan dan iman kita tidak menjadi rontok, tidak menjadi gugur, tidak menjadi layu, bukan dalam satu kehebatan kita. Ada intervensi Allah yang kuat yang memelihara hidup kita. Ada proteksi Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Coba kalau tidak, di dalam perjuangan keberimanan kita, hari ini kita beribadah, mungkin pulang beribadah kita langsung jatuh dalam dosa. Kalau Tuhan tidak kasih kita, binasa kita. Karena itu kenapa Tuhan begitu gigih memelihara kehidupan kita. Dia yang menuntun kita, membawa kita sampai pada garis akhir. Orang yang setia kepada Tuhan, mereka akan menikmati segala kehidupan yang melimpah di dalam kehidupan kita. Maka pada akhirnya apa implikasi dari kehidupan yang dipelihara oleh Tuhan? Konsekuensi dari pemeliharaan Tuhan itu, oh tidak ada kebinasaan lagi. Tuhan yang menjamin kehidupanmu dan kehidupanmu. Tuhan yang menjamin imanmu dan iman. Tuhan yang menjamin harapan kita. Tuhan yang menjamin masa depan kita. Tuhan yang menjamin anugerah kekal bagi kita. Sehingga bicara keselamatan, ketika Tuhan sudah anugerahkan, tidak akan mungkin
pernah hilang daripadamu dan daripadaku, karena bukan engkau dan aku yang menjadi, tidak, tapi tangan Tuhan yang menolong, tangan Tuhan yang menjaga. Ada harapan yang terjamin dalam kehidupan kita. Jadi bukan suatu janji yang palsu, bukan suatu janji yang tidak pasti ketika Tuhan menganugerahkan kehidupan yang kekal kepadamu. Oleh sebab itu saya sangat setuju dan sangat suka dengan salah seorang teolog yang menyatakan demikian. Pernyataan surga kalau tanpa Kristus ada di sana, itu bukan surga yang sejati. Kalaupun agama membicarakan tentang surga, maka surga tanpa Kristus tidak akan pernah menjadi surga yang sejati. Karena itu pastikan bahwa hidupmu dan hidupku memiliki Kristus dan menjadi kepunyaan Kristus. Maka konsekuensi dari dipelihara dalam kekuatan Allah adalah bagaimana iman kita akan terus bertumbuh, iman kita akan terus bertambah. Kalau tidak ada pemeliharaan Tuhan, maka rontok. Sedikit digoda, kalau sudah jatuh, kalau Tuhan sudah ingatkan, Tuhan tidak pelihara, maka akan terus jatuh. Tapi ketika kita jatuh, Tuhan pelihara, Tuhan bangkitkan kita, Tuhan sadarkan kita, Tuhan ingatkan kita untuk kembali dan bertobat. Karena itu pemeliharaan Tuhan membawa iman kita untuk terus maju, bukan mundur, untuk terus bertambah teguh, bukan bertambah lemah, untuk terus bertambah kuat, bukan bertambah hancur. Dan pada akhirnya, yang terakhir, maka dampak atau konsekuensi dari pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada kita adalah sukacita kita akan limpah. Kenapa? Karena sukacita itu bukan berasal dari dunia, tapi sukacita berasal dari surga. Sukacita bukan berasal dari apa yang bisa kita raih, kita capai secara manusia, tapi sukacita yang penuh ketika kita menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan di kekekalan. Di sanalah sukacita orang percaya akan menjadi sukacita yang penuh. Tidak ada tangisan, tidak ada ratapan, dan juga tidak ada lagi katakan gigi. Karena itu di sanalah kita menikmati satu sukacita yang melimpah daripada Tuhan. Biarlah setiap hari yang Tuhan anugerahkan kepada kita boleh menikmati segala kebaikan Tuhan. Percayalah akan satu pemeliharaan Tuhan dalam hidupmu. Percayalah akan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita mengalami kekurangan, keterbatasan, kesulitan ini dan itu. Tapi sekiranya kita percaya kepada Tuhan, kita sadar akan anugerah Allah yang memimpin kita, maka kita tahu bagaimana kita bersyukur. Wow, kemarin saya sulit, ternyata bisa saya lewati. Hari ini saya masih bisa berdiri, hari ini saya masih bisa sehat, hari ini saya masih bisa kuat, hari ini saya masih bisa duduk, hari ini saya masih bisa berjumpa dengan teman-teman saya. Sadarlah akan pemeliharaan Tuhan. Gantungkan hidupmu pada pemeliharaan Tuhan, jangan pada kekuatan manusia. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita, Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.